Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini kalian akan belajar tematik bersama Ibu Dianita. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sekarang coba kalian duduk yang rapi, siapkan buku tematiknya di tema 7 dan buka di subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Ini merupakan tujuan pembelajaran untuk hari ini. Kalian bisa membacanya dengan cara mempause videonya. Nah, di sini Ibu mempunyai cerita nih tentang kisah kucing dan tikus. Nah, kalian bisa buka bukunya di halaman 115 ya. Ibu akan membacakannya dan kalian simak baik-baik. Kisah kucing dan tikus. Dahulu kala, kucing dan tikus bersahabat. Kemana saja kucing pergi, tikus selalu ikut. Pada suatu hari, tikus berkata kepada kucing, "Hai kucing, ada apa? Mari kita makan ikan asin." "Di mana kita bisa mendapatkan ikan asin?" "Itu di sana, digantung di rumah Pak Tani. Ikan asinnya amat banyak. Kita akan puas memakannya." Rupanya kucing tertarik pada usul tikus. Ketika malam tiba, tikus dan kucing berangkat ke rumah Pak Tani. Mereka bersepakat, tikus akan memanjat ke atas, sedangkan kucing menunggu di bawah. Sebelum memanjat ke atas, tikus berpesan, "Kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini, cepatlah kamu melompat dan menerkam. Jangan sampai ikan asin itu terpental keluar dari kamar ini, nanti kita ketahuan." Akhirnya, tikus memanjat ke atas tempat ikan asin digantung. Setelah ia menemukan ikan asin yang bagus dan besar, ia lupa janjinya kepada kucing yang kelaparan menunggu dengan siaga sambil menengadahkan kepala ke atas. "Kok lama benar tikus di atas? Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya? Perutku sudah lapar sekali." Tikus pun mendapatkan lagi ikan asin yang paling besar dan bagus. Tikus mulai mengerek tali pengikat ikan asin itu. Belum selesai tali pengikat ikan asin itu digerek, karena kekenyangan, tegang dan takut ketahuan oleh penghuni rumah, tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh. Sebelum sampai ke bawah, tikus berkata, "Jangan kau makan saya adalah tikus kawanmu, jangan makan saya." "Ikan asin, sin." "Aduh, saya bukan ikan asin, saya kawanmu. Saya belum sempat menjatuhkan ikan asin itu, lalu saya terjatuh. Kucing, saya bukan ikan asin." "Ikan asin." "Mau." Kucing tetap tidak menghiraukan tikus dan merasa ditipu olehnya. Disinilah asal mulanya kucing dan tikus tidak akur. Tikus merasa sakit hati pada kucing yang memakannya. Kucing pun tidak percaya lagi pada tikus, sebab tikus telah memakan ikan asin sendiri. Sejak saat itu, pertama kalinya kucing memakan tikus, sebab kucing selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin. Nah, menarik sekali ya ceritanya. Nah, di sini Ibu punya kegiatan ayo berlatih. Kita isi bareng-bareng ya. Kalian bisa membuka di buku halaman 118. Jangan lupa isi di bukunya dan siapkan alat tulisnya. Yang pertama, apa yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan? Coba kira-kira tadi mencari apa ya? Kucing dan tikus? Ya, benar. Kucing dan tikus mencari ikan asin. Ini ya jawabannya,
ikan asin. Yang kedua, di mana kucing dan tikus mencari makan? Coba, tadi di mana ya? Ya benar, di rumah Pak Tani. Nah, sekarang yang ketiga. Siapa yang bersikap curang ketika menemukan makanan? Coba, kira-kira siapa ya tadi yang bersikap curang? Iya, yang bersikap curang adalah tikus. Ini ya jawabannya. Yang keempat, mengapa sampai hati kucing memakan tikus? Jawabannya, karena tikus serakah terhadap kucing. Karena dia memakan makanannya sendiri ya, tidak membaginya kepada kucing. Yang kelima, kucing dan tikus sepakat. Tadi sepakat untuk apa? Coba. Ya, benar. Tikus yang mengambil ikan asin di atas dan kucing yang menangkapnya di bawah. Nah, selanjutnya ada kegiatan berlatih juga. Nah, di sini Ibu mempunyai beberapa kue nih di sini ya. Ada kue, ada cookies, ada jelly, dan sebagainya. Nah, di sini ada sebuah kue. Coba kita lihat ya. Kalian bisa melihat gambar ini ya. Sebuah kue dibagi menjadi titik-titik bagian yang sama. Coba, ini ada berapa ya? Dibagi menjadi berapa? Kita hitung. 1, 2. Berarti kuenya dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Satu bagian bertanda X menyatakan pecahan. Coba, ada berapa kue yang bertanda X? Ada 1 ya. Nah, berarti menyatakan pecahan 1/2. Karena yang bertanda X adalah hanya 1 kue dari semua banyaknya bagian yang dibagi, yaitu 2. Jadi pecahan di sini adalah 1/2. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai jawabannya. Kalian bisa buka di buku halaman 119 ya. Coba dibuka bukunya, jangan lupa sambil diisi ya. Nih, kita bahas bareng-bareng ya. Nah, setelah itu kita lihat gambar ini. Coba, ada berapa ya banyaknya kue di sini? Ya, benar, ada 2. 1, 2, ya. Nah, 1 kue bertanda X menyatakan pecahan. Coba, ada berapa? Ini ya, cuma ada 1 ya bertanda X-nya, berarti menyatakan pecahan 1/2. Ya, benar nih, tulisannya 1/2. Pintar. Selanjutnya, kita melihat ini ada jelly. Dibagi menjadi berapa ya jelinya? Coba kita hitung. Nih, ini merupakan pembagiannya ya, si garis yang putih ini. Berarti ada berapa? 1, 2, 3. Berarti dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang bertanda X menyatakan pecahan berapa ya? Berarti menyatakan pecahan 1/3. Iya, benar. Nah, selanjutnya di sini ada berapa kue? 3. Iya, benar. Bertanda X-nya ada 1. Berarti 1/3. Nah, selanjutnya di sini ada gambar pizza. Di sini dibagi menjadi berapa ya pizzanya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ternyata dibagi menjadi 4 bagian. 1 bagian bertanda X menyatakan pecahan. Ini bertanda X-nya berarti ada 1. Dari semua banyaknya bagian ada 4. Berarti jawabannya adalah pecahan 1/4. Nah, selanjutnya nih ada 4 juga ya, sama ya. Dibagi menjadi 4 bagian. Nah, yang bertanda X ada 1. Berarti isinya 1/4 ya. Jangan lupa ditulis ya. Nah, selanjutnya nih, kalian akan menjodohkan. Coba kita lihat. Di sini ada roti-roti atau kue-kue yang mau dimakan tikus dan kucing. Kita lihat di sini. Nih, di dalam kue ini, di dalam piring ini ada berapa kue ya? Kita hitung. 1, 2, 3. Ternyata ada 3 kue. Nah, bagian yang bertanda X itu ada berapa kue? 1. Ini merupakan pecahan 1/3. Berarti kalian menjodohkannya ke sini ya.
nih ke pecahan 1/3. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai jawabannya ya. Nah, kalian buka bukunya di halaman 120. Nah, ini jawabannya. Kita bahas bersama-sama ya. Nih, yang selanjutnya, ini kue yang mau dimakan si kucing. Ada berapa ya? Ada berapa bagian? Ada 2. Nah, benar ada 2. Yang bertanda X berarti ada 1. Berarti pecahannya yaitu 1/2. Nah, kalian bisa menjodohkannya ya. Nih, 1/2 kita tarik ke sini. Jodohkan dengan kue yang mempunyai pecahan 1/2. Ini merupakan garis merahnya ya. Nah, selanjutnya di sini kuenya ada berapa? Iya, benar ada 4. Berarti pecahannya 1/4. Kita lihat 1/4. Nah, di sini ya, di bawah. Kita tarik. Nih, garis yang berwarna kuning. 1/4. Selanjutnya ini ada berapa kue? Iya benar ada 4. Berarti kita tarik ya di bagian 1/4. Kita tarik garisnya ke sini. Selanjutnya yang terakhir. Ini si kucing mau makan kue berapa ini? Iya benar ada 2. Berarti pecahannya bertanda X-nya ada di 1. Berarti pecahannya 1/2. Kita lihat. Wah, benar ya, yang hijau ini ada di 1/2. Ditarik. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai gambar di sini, yaitu gambar imajinasi. Nah, gambar ini merupakan imajinasi dari Siti. Nah, ini ada ceritanya ya. Hari ini Siti bermain di halaman sekolah. Siti melihat ada beberapa temannya bermain bola. Siti ingin menggambar suasana di halaman sekolah. Ada 3 siswa bermain bola di halaman. Nah, Siti membuat sketsa gambarnya. Nah, jadi ini merupakan yang dinamakan dengan sketsa ya. Gambar ini merupakan gambar 2 dimensi. Ini ada suasana bermain bola ya. Nih, lagi bermain bola. Suasananya ada di halaman sekolah. Ini ada halaman sekolahnya ya. Ada di SD Nusantara. Terus di sini ada 3 siswa bermain bola. Benar ya, di sini ada 3. 1, 2, 3. Nah, ini merupakan gambar imajinasi Siti saat melihat halaman sekolah karena ternyata ada temannya yang sedang bermain bola. Nah, ini merupakan gambar yang sudah diwarnai oleh Siti. Jadi bagus ya gambarnya ya. Ini ada benderanya, ada gedung sekolahnya, ada orang yang sedang bermain bola. Nah, selanjutnya permainan pushball. Permainan pushball yaitu gerakan lempar tangkap bola secara berpasangan. Nih, kita lihat ya, berarti ini permainan yang dilakukan secara berpasangan atau berdua. Nih, kita lihat di sini ada 2 orang. Permainan ini bisa dilakukan di kolam renang dengan membentuk kelompok antara laki-laki dan perempuan. Jadi, untuk permainan ini, kalian harus membentuk kelompok terlebih dahulu. Kelompok laki-laki dengan laki-laki dan yang perempuan dengan perempuan. Nah, setiap siswa mencari kawan main yang memiliki tinggi yang sama. Nah, selanjutnya ada berlatih, kegiatan berlatih, kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, kata sapaan yang digunakan kucing ketika menyapa tikus adalah? Ya, benar, tikus. Yang kedua, kata sapaan yang digunakan tikus ketika menyapa kucing. Ya, benar, kucing. Yang ketiga, kata sapaan lain yang terdapat pada cerita adalah kau ya. Yang keempat, tuliskan kalimat yang diucapkan tikus kepada kucing. Nih, ini merupakan kalimat yang tikus ucapkan kepada kucing. Mari kita makan ikan asin. Yang kelima, tuliskan kalimat yang diucapkan kucing kepada tikus. Nih, di mana kita bisa mendapatkan ikan asin? Nah, kalian bisa mengisinya di halaman 131 di buku paket tematiknya. Selanjutnya di sini Ibu mempunyai cerita lagi nih tentang kupu-kupu yang berhati mulia. Kalian bisa membuka bukunya di halaman 133. Di sana ada. Nah, Ibu akan membacakan ceritanya. Kalian simak baik-baik ya.
Dikisahkan, pada suatu hari yang cerah, ada seekor semut berjalan-jalan di kebun sekolah. Ia sangat senang karena bisa berjalan-jalan melihat kebun sekolah yang sangat indah. Sang semut berkeliling kebun sekolah sambil menyapa binatang-binatang yang berada di kebun sekolah itu. Ia melihat sebuah kepompong yang menggantung di ranting. Sang semut mengejek bentuk kepompong yang jelek dan tidak bisa pergi kemana-mana. "Hai kepompong, alangkah buruk nasibmu. Kamu hanya bisa terdiam dan tergantung di situ. Ayo jalan-jalan, lihat kebun sekolah yang luas dan indah ini. Bagaimana nasibmu bila ranting itu patah?" Kepompong itu hanya bisa terdiam. Hingga pada suatu hari, semut berjalan-jalan di kebun sekolah itu. Karena hujan, kebun sekolah itu dipenuhi lumpur, sehingga semut pun tergelincir dan jatuh ke lumpur. Semut itu jatuh. Semut itu berteriak minta tolong sekencang mungkin. "Tolong bantu aku mau tenggelam. Tolong aku." Selanjutnya, untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu terbang melintas. Kemudian, kupu-kupu itu menjulurkan sebuah ranting ke arah semut. "Semut, peganglah erat-erat ranting itu. Nanti aku akan mengangkat ranting itu." Lalu si semut memegang erat-erat ranting itu. Dengan sekuat tenaga, kupu-kupu mengangkat ranting tersebut. Kemudian, kupu-kupu menurunkannya di tempat yang aman. Semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena telah menolong nyawanya. "Aku adalah kepompong yang pernah kau ejek," kata si kupu-kupu. Ternyata kepompong yang dulu diejek semut sudah menyelamatkannya. Akhirnya, sang semut pun berjanji tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di kebun sekolah itu. Wah, sangat menarik ya ceritanya. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini yaitu, apa coba ada yang bisa? Ya, kita tidak boleh mengejek satu sama lain, karena semua orang itu memiliki keunikannya masing-masing ya. Jadi, kita tidak boleh mengejek, harus saling bantu. Ya, kita harus hidup dengan rukun. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai tugas untuk kalian kerjakan ya. Nah, tugasnya ada di buku tematik, tema 7 subtema 3 di halaman 129. Jadi tugasnya ini ya, kalian bisa mengisinya dari nomor 1 sampai nomor 7. Kalian tinggal memberikan tanda silang pada jawaban yang benar. Coba di sini Ibu contohkan ya. Nomor 1, sikap terhadap teman yang badannya pendek adalah, coba kita harus apa? Yang A, saling mengejek, B, saling menghormati, atau C, saling menghina. Jawabannya adalah apa? Iya benar, jawabannya yaitu harus saling menghormati. Nah, kalian beri tanda silang pada abjad B-nya ya. Nah, ini tugas yang pertama. Dan tugas yang kedua yaitu kalian mengerjakan di buku ada ya di halaman 139. Ini merupakan soalnya. Nah, di situ kalian bisa mengisinya ya. Nih, Ibu berikan contoh 1 ya. Buku yang berdiri dapat dinyatakan dengan pecahan. Nih, di sini ada berapa buku yang berdiri ya? Ada 1. Nah, total dari seluruh bukunya ada berapa? 1, 2. Berarti pecahannya adalah 1/2. Nah, selanjutnya kalian bisa mengisinya ya. Ya, untuk pembelajaran hari ini selesai. Apabila masih ada yang kalian tanyakan, kalian bisa tanyakan ke guru atau orang tua kalian ya. Tetap semangat, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Untuk mengakhiri pembelajaran, kita mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga kalian tetap semangat dalam mengerjakannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.